Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada video kali ini ya kita akan belajar mengenai jenis-jenis penelitian ya. Masih dalam mata kuliah metodologi penelitian ya. Oke, setelah menonton video ini, tujuannya ya mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis penelitian dilihat dari metode yang digunakan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya yang sudah like dan subscribe untuk my channel 83, kemudian yang sudah tekan atau klik tombol loncengnya juga sehingga dapat mengetahui video apa saja yang telah Ibu upload ya. Oke ya, yang belum like dan subscribe silakan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Nah, jenis-jenis penelitian ya, kalau kita lihat dari metodenya, itu ada dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang mana pada penelitian kuantitatif itu ada 6 jenis ya, ada 6 metode, ada metode survei, ada ex post facto, ada eksperimen, ada evaluasi, metode action research, dan metode policy research. Oke, untuk metode penelitian kualitatif ya, itu ada metode naturalistik ya. Oke, untuk lebih pahamnya silakan simak videonya sampai selesai. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam metode penelitian ya, sudah Ibu jelaskan. Metode itu ya bisa berdasarkan tujuan penelitian, bisa berdasarkan tingkat kealamian tempat penelitian kita. Jadi kalau berdasarkan tujuan, ada penelitian dasar, ada penelitian pengembangan atau research and development, ada penelitian terapan. Biasanya kalau untuk mahasiswa itu penelitian dasar ya, di sini penelitian dasar juga. Kalau sudah penelitian pengembangan, itu biasanya dosen-dosen yang sudah anggaplah yang sudah profesional ya, yang sudah apa ya, maksud Ibu yang sudah melewati jenjang penelitian dasar ya, baru dengan penelitian terapan mungkin ya, profesor ya atau doktor yang sering melakukan penelitian terapan. Nah, selanjutnya berdasarkan tingkat kealamian tempat penelitian terbagi 3, ada eksperimen, ada survei, ada penelitian naturalistik ya. Oke, ini yang penting sekali. Sekarang kita lihat perbedaan antara penelitian survei dengan penelitian eksperimen ya, karena banyak sekali mahasiswa Ibu ya yang sering salah atau masih keliru dalam mengelompokkan jenis penelitian ini. Kalau metode penelitian survei itu digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner atau angket ya, yang kemudian tes, kemudian wawancara terstruktur dan sebagainya. Jadi perlakuan tidak seperti dalam eksperimen. Ini benar-benar harus ditelaah dan dipahami ya. Ini penelitian metode penelitian survei. Nah, bagaimana dengan metode penelitian eksperimen ya? Jadi kalau eksperimen itu metode penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan treatment ya. Hubungan treatment atau perlakuan tertentu yang kita berikan kepada sekelompok ya, sekelompok objek penelitian kita. Contohnya apa ya? Jadi contohnya di sini pengaruh ruang ber-AC terhadap efektivitas pembelajaran. Bisa juga pengaruh metode pembelajaran konstruktivisme terhadap hasil belajar anak-anak autis di Kota Palembang. Jadi ada treatment, ada perlakuan yang kita berikan pada penelitian kita ya. Jadi kalau hanya mengumpulkan data melalui kuesioner, melalui tes ya, melalui wawancara, itu namanya penelitian survei. Oke ya, silakan dipahami ya perbedaannya. Kita akan lanjutkan ke macam-macam metode eksperimen ya. Metode eksperimen itu ada 4 jenisnya, ada pre-eksperimental, ada true eksperimental, ada vektorial eksperimental, ada quasi eksperimental. Yang mana untuk pre-eksperimen ya, itu ada 3, one shot case study, one group pretest post-test, ada intake group comparison. Kemudian ada true eksperimental, itu ada post-test only control design, ada pretest control design. Kemudian pada quasi terbagi lagi menjadi 2, yang pertama time series design dan non-equivalent control group design. Jadi kesemuanya ini harus benar-benar kita pahami sehingga bisa kita katakan bahwa penelitian kita itu menggunakan
metode eksperimen ya. Oke, untuk mahasiswa Ibu yang cerdas ya, yang rajin, silakan disimak videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut ya. Untuk pre-eksperimen desain atau non-desain ya, desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Kenapa ya? Di sini ada alasannya. Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen atau terikat. Jadi pre-eksperimen ini terbagi lagi menjadi 3 ya. Yang pertama one shot case study ya. Nah, di sini coba perhatikan. Ini paradigma penelitiannya, ada X, ada O. X ini treatment, perhatikan baik-baik ya. X ini treatment atau perlakuan kita apa ya. Kemudian O ini hasil observasi. Ya, mana kursor Ibu ini ya. O ini hasil observasi. Jadi di sini terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Misalnya kelompok tersebut kita beli diklat ya. Setelah kita beli diklat ya atau pelatihan. Nah, bagaimana pengaruh diklat tersebut terhadap kinerja. Nah, di sini ya. Jadi di sini maksudnya ya, treatment tadi sebuah perlakuan ya. Kemudian setelah diberi diklat atau pelatihan baru kita observasi hasilnya ya. Jadi X Ibu ulangi treatment ya sebagai variabel independen, variabel bebas dan hasilnya itu sebagai variabel dependen. Oke, sekarang ini contohnya ya. Contohnya sudah ada di sini, pengaruh ruang kelas ber-AC terhadap daya tahan belajar siswa. Terdapat kelompok siswa yang menggunakan ruang ber-AC, kemudian telah diukur daya tahan belajarnya. Pengaruh ruang belajar ber-AC terhadap daya tahan belajar diukur dengan membandingkan daya tahan sebelum menggunakan AC dengan daya tahan belajar setelah menggunakan AC. Oke, ini contohnya selain dari contoh yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, silakan dipahami untuk pre-experimental design. Nah, bagian yang pertama one shot case study. Kita lanjut ya. Kita lanjut masih pre-experimental design. Yang kedua one group pretest post-test design. Yang bagaimana ini juga ya. Jadi yang ini ada sama ya. Ada O1 eksperimen, O1 ini eksperimen pertama ya, observasi pertama maksud Ibu ya. Kemudian diberi treatment baru observasi yang kedua ya. Jadi ini maksudnya. Jadi O1 nilai pretest ya. Observasi kita pertama itu masuk nilai pretest ya. Oke, masih loading ya. Jadi sebelum diberi diklat maksudnya di sini ya. Kemudian O2 itu nilai post test setelah diberi diklat. Oke ya. Jadi di sini contohnya pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai. Jadi yang Ibu jelaskan pada contoh sebelumnya bisa juga termasuk kategori one group pre-test post-test design ya. Oke, yang ketiga ya, masih pre-experimental design itu ada impact group comparison ya. Ini paradigma penelitiannya. Yang X seperti biasa ini artinya eksperimen, kemudian O1 itu observasi pertama, O2 observasi kedua. Ini apa artinya ya? Jadi di sini O1 hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. Kemudian O2 itu hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Jadi kalau misalnya kita meneliti di sini ada satu kelompok, kita bagi kelompoknya menjadi 2. Kelompok pertama kita beri perlakuan, bisa misalnya kita beri diklat, kemudian kelompok 2 tidak kita beri diklat ya. Kemudian baru kita bandingkan adakah pengaruh ya antara diberi diklat dengan tidak diberi diklat. Oke ya, bisa juga seperti ini ya. Nah, jadi contoh lainnya misalnya ya pengaruh metode demonstrasi terhadap prestasi belajar siswa ya. Jadi pengaruhnya bisa kita lihat observasi pertama kita kurangi dengan observasi yang kedua. Inilah sebesar berapa besar maksud Ibu ya pengaruhnya. Jadi di sini desain pre-eksperimen jika diterapkan akan banyak variabel atau komponen luar yang berpengaruh dan sulit dikontrol ya, sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah. Inilah kendala kita kalau kita menerapkan metode pre-eksperimental design ya, yang tiga-tiganya yang sudah Ibu jelaskan.
Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. True experimental design, ada post-test only control design, ada paradigma penelitiannya seperti apa ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. R ini artinya random. Kelompok pertama diberi perlakuan. Kenapa kelompok pertama diberi perlakuan? Karena di sini ya. Jadi eksperimennya itu mendekati kelompok O1, berarti kelompok pertama ya. Kelompok pertama, observasi pertama itu diberi eksperimen ya, atau diberi perlakuan ya, sehingga disebut kelompok eksperimen. Kelompok kedua tidak diberi eksperimen. Nah, di sini hanya R saja, artinya kelompok ini dipilih secara random juga, tetapi tidak diberikan perlakuan. Pengaruh adanya perlakuan ya atau treatment yang kita berikan itu O1 dibagi dengan O2. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua tour experimental design, ada pre-test, post-test, control group design ya. Ini paradigma penelitiannya ya, paradigmanya ini bagaimana ini Bu cara bacanya ya. Nah, di sini dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awalnya ya. Jadi pre-test O1 ya. Keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan ya. Jadi ini secara random dipilih O1, O3 itu pretest semua, tetapi O1 ini kita beri treatment sehingga nanti ada post-testnya pada O2 ya, dinamakan observasi kedua. Sedangkan O3 tidak kita berikan treatment, tetapi kita pretestkan juga, post-testkan juga pada namanya O4 atau observasi keempat. Oke. Lanjut ya. Factorial design ya merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen atau variabel bebas terhadap hasil variabel dependen atau variabel terikatnya. Ini paradigma penelitiannya. Oke, sekarang kita lihat. Pada desain ini semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Jadi semuanya diberi pretest. Di sini pretestnya ya. Kelompok penelitian dinyatakan baik jika pretestnya ini, keempat kelompok ini ya, hampir sama atau mendekati ya. Kemudian dalam penelitian ini ada namanya variabel moderator yang mana itu Y1 dan Y2 ya. Jadi ini variabel moderatornya ya. Laki-laki dan perempuan ya di sini. Jadi observasi pertama diberi treatment, kemudian kita pada jenis kelamin laki-laki, selanjutnya observasi kembali namanya observasi yang kedua. Kemudian kelompok kedua itu pretest, selanjutnya tidak diberikan treatment, kemudian pada jenis kelamin laki-laki juga ya, kemudian baru kita observasi yang keempat ya. Begitu juga seterusnya, mana kursor Ibu ya, ini begitu juga seterusnya. Oke, nah sekarang contohnya dilakukan penelitian untuk mempengaruhi prosedur kerja ya, mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat ya. Untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, pada tugas kali ini Ibu maunya dijelaskan ya apa maksud paradigma ini. Sedikit tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jelaskan dari paradigma ini menggunakan contoh penelitian ini. Inilah tugasnya untuk penelitian untuk pertemuan kali ini. Oke, sekarang terakhir kuasi eksperimental, ada time series design ya. Time series design ini paradigma penelitiannya ya. Pada desain kelompok ini digunakan penelitian tidak dapat dipilih secara random ya sebelum diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest sebanyak 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Jadi desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Ini kuasi ya. Oke, sekarang slide Ibu yang terakhir. Jadi terakhir slide yang Ibu berikan atau materi yang Ibu berikan masih masalah kuasi eksperimental design ya, yang mana di sini ada kelompok yang kedua non equivalent control group design ya. Jadi di sini ini paradigma penelitiannya ya. Kemudian ada observasi 1, observasi 2, observasi 3 dan 4 ya. Silakan dibaca. Sebagai tugasnya silakan berikan penjelasan
mengenai slide ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Ibu. Sampai ketemu.